Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dr. Sarah di Sehat Bareng Dr. Sarah. Apa kabar kalian semua nih? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kali ini aku mau membahas mengenai kalori defisit. Nah, kalian sudah tahu belum kalori defisit itu seperti apa? Terus kalau misalnya bakar kalori atau bakar lemak tuh yang bener. Nah, kita bahas ya sama-sama di sini. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya YouTube channel Roy and Sarah dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video edukasi seperti ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Halo, Dr. Sarah di sini. Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam kalori itu apa sih? Jadi kalori itu adalah jumlah energi yang didapatkan oleh tubuh dari makanan ataupun minuman yang kalian konsumsi. Jadi pasti ada bedanya. Misalnya kalian minum segelas air putih dengan segelas kopi susu atau minuman manis-manis lainnya, misalnya sirup atau es buah kayak gitu ya. Pasti dengan ada penambahan di minuman kalian, entah itu dari gulanya, entah itu ada topping jelly ataupun lain-lainnya, itu pasti akan menambah kalorinya yang masuk. Kalau misalnya kalian makan satu mangkok buah-buahan, itu pasti akan beda kalorinya. Kalian makan sepiring nasi goreng babat gitu ya, pasti kalorinya lebih banyak nasi goreng babat dibandingkan kalian makan buah-buahan. Nah, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan kalori yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari? Nah, ini ada yang dinamakan kebutuhan kalori basal dan kebutuhan kalori total gitu ya. Sebelum kita masuk cara untuk bisa menurunkan berat badan dengan cara defisit kalori, karena di luaran sana lagi banyak nih istilah defisit kalori. Nah, jadi kalian harus tahu dulu ya sebenarnya kebutuhan kalori kalian tuh berapa. Jadi dengan menghitung, untuk pria dan wanita tuh ada sedikit perbedaannya ya. Kalau untuk laki-laki 30 dikali berat badan ideal, untuk wanita 25 kali berat badan ideal. Nah, nanti kalian nanya lagi, berat badan idealku berapa dok emangnya? Tonton dulu ya videoku yang sebelumnya mengenai cara menghitung berat badan ideal. Nanti kalian bisa hitung dulu, lalu balik lagi ke video ini ya. Kita kasih simulasi sedikit, misalnya berat badan idealku tuh 50 misalnya ya, dan misalnya ini adalah perempuan, jadi 25 dikalikan dengan berat badan idealnya yaitu 50. Jadi 25 kali 5 berapa? 1250 gitu ya. Nah, untuk laki-laki tadi tinggal kalian hitung aja, 30 kali misalnya berat badan ideal kalian 70. Nah, hitung sendiri ya, atau nanti akan aku kasih gambarannya di layar. Yang namanya basal itu artinya tuh minimum, jadi jumlah kalori yang minimum harus masuk ke dalam tubuh supaya tubuh kita itu dapat melakukan fungsinya dengan baik. Jadi kita bisa kerja, kita bisa jalan, lari, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi kalau total, kebutuhan kalori total itu ada faktor-faktor yang harus ditambahkan ataupun yang dikurangi dari kebutuhan kalori basalnya. Oke, kita ambil contoh misalnya kita makan siang ya. Makan siang kan biasanya pakai nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Kalau nasi putihnya saja itu bisa sampai 204 kalori. Nah, berbeda nih kalau misalnya nasi uduk atau nasi goreng gitu ya. Itu bisa jadi 2 sampai 3 kali lipatnya kalori yang akan masuk ke dalam tubuh. Kalau hanya nasi putih atau nasi merah, kemudian ada lauk ayam misalnya yang goreng sama sekitar ada 3 sendok sayur-sayuran gitu ya, mungkin bisa sekitar 600 kalori gitu. Kalian makan sepiring nasi dengan lengkap sayur dan lauknya gitu. Tetapi kalau misalnya kalian milihnya nih, wah aku kayaknya lapar banget nih, atau mungkin kalap ya, jadi makannya nasi goreng ditambah 2 tusuk sate, kemudian ada sopnya sop kambing misalnya kayak gitu. Wah, kalorinya kebayangkan yang tadinya mungkin yang porsi biasa 600 kalori bisa jadi 2 kali lipatnya gitu ya, bisa sekitar 800 sampai 1200 kalori dalam satu kali kalian makan. Padahal kebutuhan kalori kalian tadi berapa? Mungkin untuk wanita hanya 1800 sampai sekitar 2500 mungkin paling banyak gitu.
ya. Apalagi kalau misalnya kalori yang masuk itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas fisik kalian. Misalnya nih kan di aktivitas fisik tuh dibagi menjadi 3, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ringan itu contohnya kita hanya jalan kaki ringan, atau kita hanya membaca buku atau ngetik di komputer gitu ya. Kalau misalnya aktivitas sedang tuh misalnya kita harus jalannya agak cepat gitu ya, lebih ada buru-burunya gitu, atau mungkin kita lebih mobile gerakannya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya nyapu ngepel tuh aktivitas ringan, sedang, atau berat dok? Ya kalau misalnya ngepel, nyuci gitu ya, nyapu, bersihin taman, itu bisa masuk ke aktivitas sedang. Olahraganya itu lebih weightlifting gitu ya, itu masuk bisa kategori yang berat. Tapi kalau kalian hanya sepeda kayak gitu ya, yoga, itu bisa masuk aktivitas yang ringan sedang. Nah, jadi kalian sudah paham ya, ketika kalian makan atau minum, kalian sudah bisa memperkirakan kalori ini berapa totalnya, sehingga kalian bisa memilih ternyata makananku ini kurang sehat ya, karena kalorinya itu terlalu banyak dibandingkan aktivitas fisikku. Nah, karena memang goals kita kan hidupnya sehat gitu. Kita mau membakar kalorinya saja atau membakar lemaknya gitu ya. Karena kalau kelebihan kalori itu akan ditumpuk menjadi cadangan lemak gitu ya. Nah, kalau terlalu banyak lemak ya nanti bisa masuk nih di bawah kulit kita atau nempel di organ-organ kita. Jadi bisa jadi obesitas atau bisa jadi fatty liver, jadi gangguan ada penyakit jantung dan lain sebagainya. Defisit kalori caranya adalah yang pertama, memang pilihlah makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat, jadi kalian kurangin asupan karbohidrat. Jika karbohidrat itu kalian pilihnya yang kompleks, maka itu sangat baik. Jadi contohnya dari gandum atau mungkin beras merah gitu ya. Kalau misalnya karbohidrat simplek itu contohnya kalian makan roti atau misalnya yang tepung-tepungan ya, gorengan, mie, pasta, itu kan karbohidrat simplek. Jadi mending kalian switch ke karbohidrat yang kompleks gitu ya. Kalau kebanyakan karbohidrat nanti akan dipecah menjadi gula, kebanyakan gula jadi bisa jadi resistensi insulin di dalam tubuh. Resistensi insulin itu artinya insulinnya tidak mampu melakukan fungsinya dengan normal untuk bisa mengikat gula-gula yang ada di dalam darah. Kalau gula-gula yang terlalu banyak di dalam darah, maka bisa jadi kena diabetes. Juga bisa meningkatkan resiko kesehatan mental juga ya, karena udah terbukti penelitian bisa meningkatkan resiko depresi gitu dibandingkan orang-orang yang konsumsi karbohidratnya lebih rendah. Tuh. Kemudian yang kedua, kalian bisa tuh perbanyak buah dan sayur. Jadi kalau kalian makan ya, kan kalian pasti menggunakan piring. Itu setengahnya, jadi kita ada yang disebutnya T gitu ya. Sajian di piring itu T, dimana setengahnya, jadi setengahnya itu adalah buah-buahan dan sayurnya gitu. Nah, dari seperempatnya itu adalah karbohidrat dan juga proteinnya gitu. Jadi memang porsi karbohidrat itu jauh lebih sedikit. Ya, kita tetap perlu kok karbohidrat gitu ya, tetapi porsinya lebih sedikit. Perbanyak buah dan sayur, karena buah dan sayur kan mengandung serat. Cara yang sehat untuk defisit kalori adalah dengan berolahraga tetap aktif gitu ya. Jadi di tahun 2023 ini nggak ada alasan untuk tidak mau beraktivitas fisik gitu ya. Olahraga itu harus ya minimal 150 menit selama 1 minggu. Jadi rata-ratanya itu 3-5 kali dalam seminggu, durasinya 30 menit. Ayo, siapa yang sudah mulai aktif olahraga? Olahraga itu harus step by step ya. Jadi jangan karena aku bilang harus olahraga, oh tadi dokter bilang harus olahraga, mulai hari ini saya akan lari sprint gitu ya, 200 meter langsung gitu, atau 1 kilo saya langsung tempuh. Nggak bisa ya, pasti badan kan langsung sakit-sakit, apa ya, pegel-pegel semuanya, otot jadi kaku semua ya, karena nggak pernah olahraga terus tiba-tiba dipaksa olahraga. Kalau kalian belum pernah olahraga, mulai dari jalan. Jalan itu bisa kok untuk nurunin berat badan gitu ya. Kalau kalian jalannya itu rutin setiap hari gitu ya, mulai dari misalnya kalian cuman mampu 10 menit nggak apa-apa, besok lanjut 15 menit,
terus 20 menit kayak gitu ya, sehingga bertahap tuh tubuhnya beradaptasi. Atau kalian bisa berenang, atau kalian yoga, zumba, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian olahraga ringan sudah mulai beradaptasi, kalian bisa tingkatkan intensitasnya dan durasinya, sehingga kalori yang terbuang itu juga lebih banyak, dan cadangan lemaknya yang dibakar itu juga jadi lebih banyak. Puasa atau kalian bisa menerapkan jendela makan. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa untuk puasa, misalnya tuh kan kemarin ada puasa Ramadan, itu juga bagus banget untuk kalian terapkan, tidak hanya di bulan puasa gitu ya, tetapi di hari-hari misalnya kalian akan tetapkan, saya 5 hari akan makan biasa, kemudian 2 hari gitu ya akan berpuasa. Misalnya kalian pilih hari Senin dan Kamis misalnya akan puasa gitu ya. Terus kalian juga bisa menerapkan mungkin jendela makan. Nah, untuk jendela makan atau intermittent fasting mungkin bisa kita bahas di topik selanjutnya, karena ini bisa jadi topik tersendiri nih yang juga seru untuk kita bahas. Berhenti makan setelah kita makan malam gitu ya. Kalau misalnya sudah malam, kan waktunya tubuh itu untuk resting gitu ya, untuk beristirahat gitu. Jadi jangan menambah banyak kalori, karena ketika kita tidur tapi kalori yang masuk tuh terlalu banyak, maka tubuh tuh harus bekerja ekstra gitu ya. Jadi setelah kita makan malam, ya udah stop untuk snacking lainnya. Jangan misalnya kepingin lah makan martabak misalnya setelah makan malam, atau mungkin nambah lagi mau makan apa ya yang manis-manis ataupun gorengan-gorengan lainnya yang bisa menambah banyak kalori. Sedangkan kan kita tahu tadi di awal kebutuhan kalori kita berapa, itu harus dibagi menjadi 3 kali makan ditambah mungkin ada 2 snack yang ringan. Jadi ketika kita mau memilih suatu makanan, pilihlah yang sehat. Porsinya juga harus dilihat, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu kurang, jadi harus cukup. Dan dilihat itu apakah ini sudah memenuhi karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, seratnya itu sudah terpenuhi atau belum. Jika sekiranya kalian, oh ternyata ini minuman ini terlalu banyak gulanya, oh makanan ini terlalu banyak garam atau terlalu berminyak, sebaiknya bisa kita hindari, ya hindari saja. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita, karena nanti bisa berefek menimbun banyak kalori, menimbun lemak, dan jadi penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke, sekian video aku mengenai defisit kalori. Semoga kalian boleh terbantu dan share video ini ya ke teman-teman kalian, supaya mereka pun juga semakin semangat untuk melakukan defisit kalori, tubuh menjadi lebih sehat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya, dan sampai ketemu di video berikutnya. See you and God bless you. Bye.